Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita meneladani gerak bacaan sholat Rasulullah SAW 14 menyingkap tabir makrifat sholat Nabi terkait khusyuk dan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalim ini segala urusannya dilancarkan, dimudahkan, dan yang paling penting Allah meridhoi dalam amalan-amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus keluarga maka bisa bermajelis taklim, berkumpul di majelis ini dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Yawanandung ya maha rahimakumullah wa ma'ana kuroma wa masyaikan al-aijah wa bimuqadimah murubi adal mahat asyatit al-fatah guru kita sallallahu alaihi nanandung taklimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'du. Allah berfirman, langsung kita sandarkan saja ke firman Quran surat Al-Isra ayat 1 dibaca ikhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha suci Allah. Jadi hanya satu, memperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ya, sampai naik ke atas, ya, diperjalankan hambanya pada malam hari, ya, jelas hanya dalam satu. Ya. Kalau kita sandingkan dikejar sama sain, terkejar nggak? Kan sering orang janding-jandingkan ke sainnya, itu yang akan membahas. Supaya akliah kita nggak memble gitu. Ini kan sering kalau perayaan Isra Mi'raj ini coba dimasuk-masukin itu ya. Sampai kiamat nggak akan terkejar Pak saya ini. Ya, sampai kiamat
Karena terakhir kan kata-katanya gini, sesungguhnya hanya Allah yang bisa melihat, memahaminya. Ya, ya sampai kiamat yang nggak bisa lah ya. Jadi konteks bahasanya ini kadang-kala orang sering gimana ya, nggak detail gitu memahami Al-Quran ya. Jadi ini kan terkait sholat, udah kita bahas. Gimana kita supaya sholat itu bisa terbang gitu kan gitu. Bahasanya mudah aja ya, bisa terbang gitu ya. Hikmah rahasia sholat itu kan di sana lengkap. Dengan sholat kita bisa semakin meningkatkan sucian hati kita, membersihkan hati otomatis. Ya. Riadohnya pada zikir thayyibah kan, ya. Betul kan? Jadi zikir thayyibah itu untuk bisa sholat. Apapun amalannya atau rekod itu untuk bisa kita sholat. Ya. Prinsip kita jangan lari nggak sholat ya, gitu. Basuluk untuk bisa sholat. Puasa untuk bisa sholat, mengontrol nafsu kita kan supaya bisa khusyuk kan. Jadi titik fokus semua itu sholat. Hablu minanas juga untuk bisa sholat, nikah untuk bisa sholat. Bapak-bapak kalau nggak nikah kan nafsunya sering naik pak, sholat sulit khusyuk gitu. Kecuali ada kelainan, banyak maaf ya, atau diangkat. Jadi penting, tolong amalan-amalan lain itu amalan untuk kita bisa sholat. Sholat itu untuk bisa hadir kepada Allah sehari 5 kali. Semakin memahami ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba yang fana di hadapan Allah yang maha kekal, maha abadi, ya, jelas kita perlu sholat. Karenanya peristiwa Isra Mi'raj adalah momen yang sangat penting untuk umat Islam untuk bisa kembali memahami betapa Allah itu penuh kasih sayang dengan memberikan fasilitas ibadah sholat bagi kepentingan hambanya, bukan untuk Allah. Itu poin. Bodoh benar kalau kita dikasih hadiah sama Allah nggak diambil. Ya. Jadi kita robah image pola pikir kita bahwa sholat itu memang hadiah dari Allah untuk kita. Jadi kan ada beberapa hadis menyebutkan Allah nggak butuh sholat antum, betul kan? Enggak. Mau sholat mau enggak mengurangi kebesaran Allah ya. Nah, ya. Jadi kita udah tahu itu sholat memang untuk kita. Ini udah banyak dibahas di sebelumnya pada bab-bab sebelumnya. Dalam satu hadis disebutkan sholat itu kan adalah mi'rajul mu'minin. Hadisnya itu sahih pak. Jadi kalau terkait dengan amalan sholat, menjalankan sholat, kalau sudah dikaitkan dengan mi'rajul mu'minin, bukan menegakkan lagi, tapi menjalankan sholat. Sebagai mi'rajul mu'minin, kita tahu insya Allah arti mi'rajnya itu naik dari bumi. Logikanya naik dari bumi ke langit. Gitu. Jadi bahasanya nggak usah diputar-putar ya. Yang namanya mi'raj itu naik dari bumi ke langit. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Dan sholat memang oleh-oleh atau hadiah dari mi'raj dahulu. Ya. Sebuah kewajiban agama kita yang diperoleh dari wahyu. Ya. Tidak seperti perintah-perintah dan larangan agama yang lainnya kan. Karena diperoleh melalui mi'raj, yaitu naik ke langit. Sehingga sholat itu krusial sekali. Sangat penting sekali. Semua sisi aturannya pasti ada rahasia dan hikmah. Semua solusi ada di situ. Ya, untuk kepentingan kita. Pasti itu. Jadi oleh-oleh mi'raj Nabi itu sebaiknya dan harus semestinya sholat kita juga harus mi'raj. Itu udah sempurna benar ya. Untuk semua orang mukmin. Mukmin
Di hadis mukmin. Ada perbedaan muslim mukmin? Ada. Ada kafnya ya. Berarti derajatnya beda ya gitu ya. Kalau untuk seluruh muslim, waduh, gawat nih. Semua bisa terbang, nggak laku itu Boeing. Iya, betul kan? Mukmin aja ada yang nukik lagi ya. Nah ini yang kita mesti pahami, gimana sholat itu terbang demikian. Aduh. Ngaji ini kalau udah ke asbab itu bingung sebenarnya. Karena manusia kan harus asbab. Jadi itu jelas oleh dari Allah. Mi'raj itu harus diikuti. Karenanya menjadi mi'rajnya semua orang mukmin. Dalam arti sholat itu menjadi media, alat, kendaraan untuk bisa menghadap kepada Allah bagi seorang hamba. Kan gitu? Ya kan? Kendaraan. Ya. Dan diibaratkan itu gini. Ibaratnya gini. Ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Sholat itu lebih besar dari kedua tadi. Sholat itu lebih banyak. Dan kita bisa masuk ke alam sholat. Ada yang menyebutnya kendaraan, ya. Ada yang disebutnya alam. Bahkan ada yang ekstrim, sholat itu juga makhluk. Ada yang nyebut gitu. Anung tidak melampaui batas pemahaman dalam perkara Isra Mi'raj karena sains pun sampai kiamat tidak mungkin terjangkau. Jadi Anung hanya menukil dari Quran dan hadis yang kemungkinan ini banyak kurang umum disampaikan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena ini terkait dengan amalan kita yang sehari 5 kali ya, 17 rakaat. Seorang mukmin menghadap Allah itu kan bermunajat kepada Allah, menghayati rasa penghormatan yang tinggi, berada di hadapan Allah. Ya. Sehingga di dalam waktu sholat, waktu ini maksudnya ya, waktu. Semestinya seorang mukmin bisa menanggalkan semua selain Allah. Gitu. Sholat itu tauhid kan. Tanggalkan pikiran dunia sampai pikiran doa, tanggalkan. Permohonan. Ada tempatnya. Ya. Ini kan terkait kaji kemarin. Ya. Konsentrasi betul-betul merasakan diri kita ini sedang berada di hadapan Allah. Derajat ihsan itu ada di Quran disebutkan. Kalau kita nggak bisa melihat, Allah melihat kita kan gitu. Ada toleransi dari Allah ya. Ya itulah kira-kira arti daripada mi'raj. Konsepnya gitu. Sekarang kajinya nggak susah bro. Ikhwan bro lagi. Ikhwan ya. Nggak susah. Ini ke bawah sama Iwan Raplesno. Beliau bahasanya banyak. Kalau kita kaji lebih dalam dan lebih panjang lagi, bisa dipanjangin. Tapi Anda nggak mau panjangin, Anda mau mendalami. Ya. Kalau panjangin konsepnya itu buku kan, pasti ada udang di balik bawang. Gitu. Iya kan? Iya kan panjangnya. Di dalam sholat jelas seorang mukmin ini dianjurkan dalam Al-Quran seperti apa Pak? Dalam sholat terkait Isra Mi'raj, syajaratun thayyibah. Apa? Syajaratun thayyibah. Itu Quran. Dalam sholat ya, dianjurkan antum semuanya seperti syajaratun thayyibah. Pohon yang baik. Artinya pohon yang baik. Bapak-bapak kalau pergi di sholat ya, dengan pikirannya Bapak bukan jadi pohon. Pohon itu gimana Pak? Iktibarnya ya, daging, akal, pikiran, urat semua itu bumi di akar. Dahan semua ke langit. Itu yang mi'raj. Syajaratun thayyibah. Itu digambarkan di Quran. Asloha syabitun wa farruha
Fishama, akarnya, batangnya berada di bumi, wadatnya di bumi, tetapi dahan cabangnya berada di langit. Pola berpikir itu hampir bisa dipahami secara hukum asbab kan, akal kan, ya. Maksudnya begini, kita dalami lagi. Sholat ya, pertama harus seperti syajaratun thayyibah gitu ya. Seorang mukmin ini atau manusia yang udah bagus lah ya, itu kan terciptakan dari dua komponen. Kita kan tercipta dari dua komponen dalam konteks besarnya ya. Yang pertama dari tanah, kemudian darah, daging, semuanya itu dari tanah. Ya. Darah kan konsepnya di tanah itu semuanya kan. Daging kan dari tanah kan. Nah, ya. Terus menjadi otak. Tanah juga kan. Nah, suruh bekerja Pak. Kalau otaknya suruh naik bisa nggak Pak? Enggak ya. Enggak ya. Gitu. Nah uniknya Allah menciptakan tutupan. Seharusnya, ini nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak boleh ya. Kalau Allah meletakkan otak kita di ekor Pak, maka lebih enak kita. Karena ditaruh di atas jadi tutupan. Maka dipaksa kita ruku dan sujud. Ya. Supaya bisa kita naik. Sajaratun thayyibah. Jadi kan gampang memahaminya gitu dulu. Ya, gampang memahaminya gitu. Komponennya jelas. Yang pertama tanah, darah, daging itu dari tanah. Karena itu segala yang berasal dari tanah menjadi sering perhatian. Aneh manusia sekarang. Yang dari tanah itu sering menjadi perhatian dan kesukaan. Setuju nggak Pak? Jangan bohong nih. Anu juga suka itu. Ya. Makanan, pakaian, rumah, suami. Betul kan? Istri kan berasal dari tanah. Ya. Semua bersifat art. Tadi itu yang disebut semua bersifat art. Bersifat tanah. Art itu tanah bahasa Quran. Setuju nggak? Istri bapak bersifat tanah, anak bapak bersifat tanah. Bobby bomber aja bersifat tanah kok walaupun jadi besi. Itu proses kimia. Iya kan? Usul. Ini suka kita kan? Bohong deh kalau ada yang suka tanah. Jadi besok kalau orang spiritual ya, antum suka benar sih sama tanah. Makan dari tanah. Itu dalam maknanya dong. Jadi bukan tanah, tanah yang sudah terproses. HP juga tanah. Ya HP kan dari langit. Ya. Sedangkan komponen yang kedua kita bahas supaya sholat kita lebih seenggaknya ada makna. Adalah ruh. Setuju? Ruh kan? Ruh dari mana? Enggak dari bawah, dari atas. Quran menyebut ruh dari atas. Ilin. Tempat yang tinggi. Ya, ruh dari atas. Karena itu manusia sejelek-jelek apapun masih punya sifat kemanusiaan. Karena ada sifat ruh tadi. Semurtad-murtad orang, nggak ada orang itu enak kayak sebetulnya. Kalau mau ditanya dengan hatinya, pasti itu. Karena kuatnya tanah tadi, gitu. Ya gitu. Jadi sifat-sifat yang dari ruh itu bahasanya gini ya, kasih sayang sesama, tidak tega melihat aniaya, itu bahasa syariat. Ya, itu sifat ruh. Ya, berlawanan karena ruh ini dari atas, maka kita juga butuh memberi santapan. Setuju Pak? Butuh kan ruh diberi santapan karena ada di kita. Iya kan? Ruh kan diciptakan. Ya. Dan untuk memberi kesempatan ruh untuk terbang ke atas, ya. Ruh kan dari atas nih. Kendaraannya apa Pak?
Bahasa mudanya orang sekarang, medianya sholat. Naikin. Kalau medianya itu lebih cenderung nggak ada medianya itu lah. Ya. Tapi naikin. Kendaraannya sholat. Udah selesai. Gitu. Nah, ini udah selesai. Nah, gampang ya, ngemplotnya gampang. 5 waktu. Ditentukan waktunya. Karena kalau kita menentukannya tidak 5 waktu, terkait dengan esensi energi waktu itu. Jadi yang menerbangkannya waktu yang itu. Waktu yang 5. Nah sekarang kalau dijamak gimana? Berbeda kan? Sholat. Penggugur kewajiban. Kalau sah. Beda kan? Jadi gini, orang yang bisa mi'raj dalam sholatnya, ketentuannya saklek. Saklek. Pas. Nggak ada makruh, nggak ada sunnah. Apa yang diperintahkan itu. Insya Allah bisa mi'raj. Jadi kan jamak itu kan tuntunan sunnah, Pak. Iya kan? Boleh aja. Jamak kosong, jamak ini boleh. Nah pertanyaan sekarang, sholat di luar sholat 5 waktu, apakah bisa mi'raj? Hanya satu yang bisa mi'raj. Tahajud. Apa? Tahajud. Ya. Gimana dong? Cepatlah. Gimana supaya sholat 5 waktu ini bisa terbang katanya. Kita sewa Boeing. Gitu ya. Sewa Boeing. Terbang ke atas ini medianya sholat. Begitu bahasa enaknya ya. Kendaraannya sholat. Waktunya 5 kali. Ya, jam terbangnya sudah ditentukan Allah. Lah Garuda aja jam terbangnya ditentuin, kalau nggak tabrakan. Betul kan? Loh, emangnya kita aja yang di sini, yang diurus Allah? Banyak yang terbang mondar-mandir. Gitu dong bahasanya ya. Nah, ya. Boleh-boleh aja lu bahasain gitu. Karena ada konteks di Quran ini sebenarnya udah melampaui sains nih. Ya, jadi gini, ketika setiap harinya orang ini terbang ke atas, mukmin dengan melihat segala sesuatu dari atas. Berarti kalau ke atas kan melihat sesuatu kita di atas. Bapak nggak percaya? Nah, ya, Bapak tadi kan dari Maninjau naik ke atas, lihat ke bawah, ya, lihat ke bawah tuh, lihat kan ke bawah, insya Allah tentram. Tentram nggak Bapak? Dari atas ngeliat, aduh, indah, tentram. Setuju? Sholat kok nggak di atas Pak? Gimana mau tentram? Ingat utang. Makanya belajar menerbangkan hati. Caranya nafi'ah. Ini. Nah, jangan ilmu yoga. Tenang. Tegang di bawah, kendor di atas. Wow. Pegang seperti bulan. Itu melayang-layang, namanya itu khayali. Tapi boleh aja, tapi jangan di sholat. Ya jangan di sholat. Nggak boleh itu. Di sholat digunakan seperti nggak boleh. Ada aturannya. Dengan melihat segala sesuatu dari atas, insya Allah hati kita tentram. Setuju? Setuju ya? Nggak ada ilmunya ya, dipraktekin itu kan. Kalau ngomongin gitu kan nggak bisa kan. Nah kita naik ke atas Pak. Nah, lihat di atas, gampang tegar gitu Pak. Apalagi penggampang Pak. Kan gitu ya. Nah enak itu. Coba para hiking, gimana? Ada kenikmatan karena di atas. Tapi lihat ke bawah, makanya sholat nggak ada yang celingak-celinguk Pak. Begini nggak ada, lihatnya ke bawah. Bapak-bapak nggak ngeliat di bawah itu. Karena di atas itu tidak ada tempat sempit, makanya tenang. Bapak-bapak kalau di atas ada tempat sempit nggak? Nggak. Di atas ini untuk bisa memuat
mual. Ya. Itu sebabnya Allah berfirman, ini kata Allah. Ini kata Allah. Ya, nggak percaya sih. Al-Imran 133 baca tuh. Baca deh. Nah, ini salah tafsirannya jadi bingung nih orang-orang. Tafsirnya gampang ini loh. Suruh ke atas kita. Itu Mi'rajul Mu'minin. Ali Imran surat 3 ya. Wasyari'u وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gini. Ada disiplin ulama ya. Sampai tingkatannya udah master ya ke filsafat, ke pembahasannya. Saya serahkan ke Ustaz. Kalau Anda kasih tahu konsep makna tadi itu gimana? Ya, belum Andung sampaikan ya. Konsep Andung harus Andung sampaikan nanti. Kira-kira gitu. Nggak usah dijabarkan, simpan aja. Jadi kejujuran, ya kejujuran konsep beliau dari akademis dengan konsep Andung ya. Bukan ngadu kepintaran ini enggak ya. Ya, bukan. Siapa aja yang cerdas boleh. Nah yang enak kan yang nggak belajar, beliau capek nih, udah belajar tapi kok yang baru ini dapat makna yang sesungguhnya kan nggak enak sebenarnya ya. Nah gitu ya. Maksud ayat itu kita bahas ya maksud ayat itu. Ini terkait sholat loh. Ya. Kalau kita hanya terpaku pada perhatian duniawi, tolong itu hilangin dari sholat. Jangan dibawa duniawi. Maknanya kan banyak. Allahu Akbar, buang ke belakang. Nyerah kita. Ya. Anak, bini, rizki, hantu, belau, doa, permintaan hilang. Ya. Kalau kita hanya terpaku pada perhatian duniawi pada sholat antum, terutama sholat yang wajib, dunia itu memang sempit. Kalau sempit dan dihuni oleh banyak orang, bisa jadi timbul desak-desakan. Kan gitu ya bahasanya. Akhirnya bahasanya apa Pak? Kalau desak-desakan, lampu merah, tasuk B macet. Desak-desakan. Sholat desak-desakan tuh macet bro. Desak-desakan kita itu bawa masalah pada sholat. Gimana sih sholat kita tidak bawa doa, tidak bawa masalah? Bukan pengertian nggak boleh meminta. Sholat itu jangan macet bro. Ini nggak jalan alay, nggak. Bukan pula jalan tol, kan gitu. Ya, macet ya. Nah, enak nih ngaji kayak gini nih, gampang memahaminya gitu. Kenapa jalan-jalan macet? Interaksi kan? Pada sholat lebar sekian meter, panjang sekian meter yang hanya menampung normalnya sekian. Misalnya hanya menampung 100.000 orang, tetapi kemudian dimasukkan dengan melebihi dari kapasitas yang semestinya. Gimana? Melayang nggak? Masih bingung nggak kita sholat? Ya, gitu. Kalau sudah terjadi kemacetan, kan di ayat tadi sebenarnya suruh minta ampun gitu. Suruh balik wudhu gitu kan. Gitu. Wudhunya sifatnya
Ruhani, makanya ada istighfar. Setan ganggu tuh. Maka kata Nabi, ada amalannya. Itu masuk. Masuk. Yang anehnya waktu kita dalam keadaan konteks di bumi, nah dia nggak kepikiran. Betul kan? Kok memori itu timbul gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ujian, kita kondisi sholat dipakai Pak. Gimana? Nggak perlu nyemek kan? Memori kan penuh di sini. Ya, gitu. Kira-kira gitulah ya. Kalau sudah macet, kelanjutannya muncul rasa di sholat itu macet nih. Rasa kita waktu sholat nggak enak, gerutu kan? Itu aja persoalannya di sholat itu, yang tidak nikmat, ya. Nggak nyaman, rasa ingin menang sendiri dan seterusnya. Bapak kalau macet pengen rasa ingin menang sendiri ada nggak? Masuk ego. Nyalain orang ada nggak? Pada situasinya bukan, ya bingung ya. Panjang nanti ceritanya nih. Tetapi ketika orang ini terbang ke atas, dia naik dia langsung kena pintar, weng naik gitu ya. Jadi udah canggih banget itu kendaraannya ya. Walaupun motor ada sayap, naik kata gitu, ini gitu. Insya Allah secara sains nanti bisa mungkin ya. Kalau udah naik Pak ke atas, di atas ada macet nggak? Nggak ya? Di langit ini tidak ada yang macet bro. Nggak ada. Karena apa? Ininya dalilnya. Karena sangat luas. Quran kan? Quran kan? Begitu juga ketika kita sehari 5 kali mi'raj, terbang ke atas 5 kali. Insya Allah hati kita gimana? Dari asar ke zuhur hati kita gimana? Lapang. Mau nggak lapang dada? Lapang. Nggak ada menggerutu bro. Udah selesai aja, pulang gitu. Gitu ya. Jadi gimana? Terbangin aja deh. Ya, biasa ngelihat makanya sering-sering ke gunung. Belajar kah? Alam. Ini belajar ke alam melihat keindahan ya. Pahami konsep reaksi diri. Kalau kita di tempat tinggi, pahami. Tanya sama Pak Al, kalau naik ke atas gimana? Tenang kan? Tenang, itu mainan hati kan? Sholat harus begitu. Kan kita di bawah sholat. Udah besok sholat nanti di pucuk gitu. Nggak bisa begitu. Ya. Sebenarnya manusia ini kayali ya. Bisa memainkan peran itu nggak? Latihan boleh. Kenapa anu bolehkan itu? Karena ada sandaran dalilnya. Coba renungkan dalilnya tadi. Coba renungkan dalilnya. Salah atau enggak? Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Udah tahu itu. Allah udah tahu. Istighfar. Kalau kamu macet. Kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa mukmin. Anda pertegas lagi, tapi ini tafsir mufasir itu banyak yang nolak nanti takutnya gitu, jangan sembarangan main tafsir kayak begini ya. Tapi ini kan perlu untuk kita ya. Insya Allah hati kita lapang kalau bisa terbang. Dan ketika kita terbang ke atas dan melihat ke bawah, ada risiko. Jangan mudah terpana. Jangan lupa diri. Ya. Maka sering melenceng orang-orang yang sampai puncak itu. Itu disebut kajinya nggak sampai salah persepsi. Nggak mau bergaul. Udah ke hutan, sholatnya di pucuk pohon itu. Ada orang sholat di pucuk pohon.
Karena termakan. Banyak Pak loh, orang-orang dulu sholatnya di pucuk pohon loh. Makanan ini dulu, ini. Tapi konsepnya tidak diikuti secara benar. Padahal mainannya bukan ke materi. Ya, duduk ya. Tuh. Nah, gimana nih? Dan sapinya nunggu gitu. Udah, nanti insya Allah bisa. Metodenya gak gampang Pak. Metodenya gampang. Pegang beban di atas, jatuhkan ke bawah. Jurusnya bisa langkah 3, langkah 4, langkah 100, terserah dibuat seorang aja lah. Tarik, simpan, buang katanya gitu kan. Ya, anufus, al-anfas, anfus. Nah, itu di Ma'rifat martabat 7 ya. Ada. Jangan terpana ya kalau sudah di atas. Kita melihat sesuatu terpukau karena kita melihat dari bawah. Yang lihat, ya, yang lihat yang terpukau. Kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Wah, kapan kita punya seperti itu? Karena melihat dari atas. Ya. Ada jeleknya juga ya. Ya. Kemudian wanita cantik dan sebagainya kelihatan. Nah, tetapi ketika kita terbang ke atas, beda. Ya. Dari atas itu semua terlihat sama saja. Bapak-bapak nggak terbang ke atas merasa terbang. Aden paling tinggi. Beda. Kalau terbang beda lagi. Ya itu makanya sholat bisa terbang. Karena kalau antum betul terbang, ngelihat ke bawah sama saja. Benar kan nih? Siapa yang tadi dari kelok sampai melihat ke bawah? Dari dake iyo rancak Pak. Tapi pas lah rancak, Aden bisa rumah Aden paling gadang kecil gitu kan. Betul kan? Betul kan gitu kan? Pas naik ke atas, sama semua nggak? Bintik-bintik sama. Yang cantik juga sama kayak semut. Kalau terbang, sama saja. Rumah yang bagus, yang tidak bagus, kendaraan yang bagus dengan yang tidak bagus, istri yang cantik dengan yang peot, sama saja. Ayo. Ini konsep sholat loh. Ada di Quran, ada dalilnya. Nah. Bahkan semakin ke atas, makomat kita naik, semakin gak kelihatan. Semakin kecil. Saya makin kecil, dunia kecil. Kok bingung bener sih mau dunia? Terbang dong. Mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, kecil dunia tuh. Ujungnya, jangan sampai ujungnya, semakin gak terlihat kan, gak mau tahu kan. Nah makanya Nabi turun lagi ke bawah. Kalau antum dijamin kalau udah di surga nggak mau turun deh, gitu deh. Ya itu syariat. Nabi turun begitu akhlaknya. Nabi itu sampai Sidratul Muntaha, tetangganya itu surga. Diperlihatkan Nabi, nggak belok ke mata ini menghadap ke Allah. Kalau kita di surga bidadari, itu dah Allah bidadari yang dilihat. Nabi juga bawa nafsu. Itu akhlak tertinggi, sanggup. Betul nggak? Iya makanya kalau kata guru biru ya biru dulu. Jangan dulu ke samping kiri kalau gurunya benar. Yang ditakutin guru pak bulu kan? Bulu nanti kayak aduh pusing. Gitu. Ini penting nih. Ya. Semakin nggak terlihat, bahkan planet ya yang dihuni bumi ini kecil betul. Begitu penglihatan Nabi. Begitu penglihatan Nabi.
Itulah manfaat dari orang yang sholatnya bisa bermi'raj. Filosofinya gitu. Mudah-mudahan Bapak tidak bisa terbang tapi sholatnya sudah paham mi'raj. Paksa aja ke akhlak diri, lakukan gitu, maka Bapak akan enteng. Jadi gini, ajaran sholat ternyata itu semua kecil. Semakin dekat dengan Allah, semua tidak ada, masalah pun tidak ada. Enggak, yang anu sampaikan bener kan nih? Nah, anu nyenek ke Quran kan? Iya kan? Udah paham ya? Jenderal seorang deh. Jangan ego, nanti kacau lah kan. Jin seorang deh lah. Ketika ngeliat ke bawah biasa-biasa aja kok. Populer, biasa aja. Kemana-mana kita kan bawa kotoran, Pak. Iya kan? Bahkan apa yang berada di bawah ini sebagai orientasi hidup sangat jauh dari dunia dibanding akhirat. Itulah mi'raj yang semestinya dalam sholat kita amalkan. Jadi gini, konsep makrifat dulu, makrifat sholat itu begitu. Makrifatnya kita begitu dalam sholat. Realisasi secara kenyataan itu lillahi ta'ala Allah. Lima waktu minimal wajibnya setiap harinya. Untuk siapa? Bukan untuk Allah. Supaya kita bisa berakhlak sebagai akhlak mukmin. Syukur-syukur ditambah sholat sunnah ya. Karena kita perlu amanah. Jadi gini aja deh. Amanah itu letaknya di sunnah. Setuju? Nggak salah deh kita punya Pak Ando. Amanah letaknya di sunnah. Ya, ikhwan semuanya ya. Amanah itu letaknya di sunnah. Ya. Tapi sunnah itu bisa memble. Kalau yang pokok tidak dilakukan. Bahkan bisa nggak bisa berhasil loh. Ketika kita sholat, kita benar-benar terbang ke atas, melupakan semua persoalan yang ada di bawah. Kalau kita bisa sholat seperti itu, itulah sholat yang diterima oleh Allah. Benar. Dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ya. Dengan berfungsi untuk mencegah tanha anil fasya wal munkar. Itu Quran. Makanya akses dari sholat, tanya sama diri. Kalau belum sampai titik pemahaman tadi, kita masih melengkapi. Nggak ada faedahnya ya. Banyak hikmah, banyak rahasia dari peristiwa Isra Mi'raj dan terkait dengan sholat. Nah, Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini salah satunya adalah sholat 5 waktu, sudah jelas. Ya. Hingga kini, ya, sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menyepelekan melaksanakan sholat secara benar sesuai firman Allah berdasarkan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita runut lagi, kenapa bisa demikian? Mungkin sudah ada jawabannya tadi. Jawabannya beragam. Walaupun udah tahu tadi ada dalil dan macam-macam sesuai seleranya masing-masing jawaban itu. Itu hak kita, ada hak bebas, nggak masalah. Padahal sholat sebagai pembuktian ketundukan dan penghambaan diri kepada Allah, di sisi lain juga bisa dikatakan sholat sebagai bentuk apa Pak? Rasa syukur. Jadi bapak-bapak kalau nggak sholat, ya nggak bersyukur. Sholat itu adalah rasa syukur. Jadi amalan syukur itu apa? Sholat. Ini amalan syukur gimana? Alhamdulillah. Ya di sholat ada alhamdulillah.
Ya. Awal lagi. Jadi bapak-bapak kalau nggak ada syukur, kurang nikmat nggak? Tidak ditambah kan? Jangan macam-macam sholat. Gitu aja lah, salam dong. Udah sampai sini mau macam-macam sholat. Jangan salahin dong loh kalau ada masalah. Setuju nggak nih? Ya mampu susah. Enggak, andung begara aja ya, nggak apa-apa ya. Ini untuk kepentingan kita kan nggak ada, untuk kepentingan umum nggak ada. Jadi nggak bisa sholat itu didalihkan. Dibuat alasan dari alasan mana? Nggak bisa. Ya memang tugas kita sholat, betul kan? Iya kan? Ini kan bukti bahwa kita tunduk hamba terhadap Allah. Di sisi lain, sholat itu kan bentuk syukur, praktik syukur kita. Itu yang paling benar. Kalau ditanya, praktik syukur apa? Alhamdulillah. Tidak, sholat. Terhadap nikmat dari Allah yang maha besar. Maka aku tambah semua. Bapak-bapak 40 hari aja sholatnya tepat waktu. Laki-laki bisa bermakmum. Nggak perlu lapor gandum deh. Beres urusan bapak. Ini bukan ijazah. Lakukan aja. Besok masih belang betul nggak apa-apa. Tapi ada sholat ya. Besok menggugur kewajiban. Yang sekarang bener sholat. Sandarannya syukur. Ingat, kalau ingin diselesaikan masalah, ingin kenikmatan hidup, dan ingin menang, sholat ikuti, hilang makruh, hilang sunnah. Ikuti tepat waktu. Ya, tambah tahajud boleh-boleh aja, tapi jangan kalau sholat 5 waktunya belum sempurna. Setuju? Islam itu tidak susah. Yang membuat susah ini panganawa. Betul nggak? Kok jadi susah sih? Seperti nikmat penciptaan makhluk. Maksudnya kan Allah telah menjadikan manusia dengan bentuk yang paling sempurna kan? Nah, sehingga tak seorang pun berharap diciptakan dengan selain bentuk ini kan? Bapak mau dirubah bentuknya Pak? Seperti malaikat? Tanya, mau nggak? Nah enak Pak. Apalagi jadi jin ya. Kacau Pak. Ini ada yang boleh pengen jadi jin. Hah? Pusing. Kita udah nikmat diciptakan seperti ini gitu. Ya. Kan Allah berfirman, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Syukuri. Belum nikmat sehat. Dengan kesehatan anggota badan seseorang mampu berbuat banyak kebajikan, termasuk dalam nikmat pemberian sendi-sendi, elastisitas kita dalam anatomi tubuh. Waduh, luar biasa Pak nikmatnya kita ini. Syukuri itu. Ya. Kalau materi itu nggak nikmat, tak ujian. Kalau diandung apa? Ujian. 2 miliar, gede ujian. Allah itu menyeimbanginya kan. Bapak-bapak kasih 2 miliar. Diujinya ya segede gitu juga Pak. Allah adil. Pasti itu. Nah kalau kita ujiannya nggak ini, kacau Pak. Mungkin tinggi, mungkin kaya, mungkin nggak percaya bapak-bapak ya. Ada orang yang asetnya luar biasa, tidurnya lebih nikmat gue. Tuh. Banyak kan? Udah Pak. Jadi jangan tuntut keadilan Allah, membana dia Allah. Bersyukur kita seperti ini. Setuju nggak tuh? Allah memerintahkan kita untuk menggunakan nikmat itu dalam kepatuhan. Jadi Allah memberikan nikmat itu harus digunakan dalam apa bahasanya? Kepatuhan. Ya, bukan untuk yang selain itu. Ya, tegasnya sholat.
kita padukan anggota badan, lisan, hati, jiwa untuk berlutut memuja kepada Allah agar semua anggota dapat mensyukuri nikmat yang ada. Gitu. Kemudian nikmat dan manfaat lainnya sholat kita kejar lagi akan memberikan manfaat atau hikmah yang akan dirasakan bagi orang yang sudah ahli dalam sholat. Bapak-bapak udah anu anggap ahli karena pemahamannya jelas berbeda. Ya. Ahli itu karena paham dia baik di dunia maupun akhirat kelak insya Allah apabila melaksanakannya dengan benar, sempurna tuntunannya, memenuhi syarat rukun, ditambah khusyuk, ikhlas karena Allah gitu. Nah ini yang apa? Yang titik poinnya khusyuk tadi yang kita bahas. Coba kita perbaiki ya sholat kita. Ya. Semoga semakin bertambah nur dan hidayah di dalam diri kita. Karenanya Isra Mi'raj kan merupakan bukti kekuasaan kebesaran Allah bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Ya. Mustahilah. Ya. Pasti kalau Allah tahu itu, kalau kita tahu itu campur tangan Allah itu luar biasa, nggak ada yang mustahil. Pengertian Isra Mi'raj secara bahasa kita pahami dulu ya. Itu kan berasal dari dua kata. Isra asal katanya asra, yusri, isra. Gitu ya. Artinya memperjalankan. Artinya memperjalankan. Mi'raj alat naik tangga. Mi'raj itu alat naik. Bisa diiktibarkan ke tangga. Nah, tangganya ada apa? Bapak berjalan, enggak dinaikin, bisa ke atas nggak? Banyak sholat kayak gitu. Gimana cara naik tangga? Iya, kan ada kaki, ada tangan, gitu ya. Gimana caranya? Sabinya nggak ada tahu. Lah, ngerokok dulu ya. Hal ini dikisahkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung aja makan dan hati ya. Hadis ini sahih ya, agak panjang hadis ini. Tapi ini kalau pandai nangkep, ya, anu nggak kurangi makannya ya. Insya Allah paham karena tersandarkan dengan pemahaman konsep tadi. Ya. Bukan konsep ya, itu kata Allah sebetulnya. Kisah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. 50. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Nabi turun. Berarti Nabi di Sidratul Muntaha turun. Lalu Rasulullah bertanya, Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Rasulullah menjawab, 50 sholat. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Nego juga ya. Gitu ya. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Itu kata siapa? Nabi Musa. Rasulullah juga bersabda begini, maka saya pun kembali kepada Robku seraya berkata, wahai Robku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi berunut sampai 5 sholat.
Ya. Kemudian saya kembali lagi kepada Musa. Apa kata Nabi Musa? Tahu kan Nabi Musa ngomong? Sesungguhnya umatmu juga tidak akan mampu mengerjakannya, kata Nabi Musa. Kenyataannya benar ya. Maka kembalilah kepada rohmu dan mintalah keringanan. Suruh kembali lagi. Udah 5 loh. Kortingnya banyak banget. Ya. Maka terus menerus saya pulang balik antara Rabbku Tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10. Maka semuanya 50 sholat. Sama. Ya. Dianggap 50 sholat. Wih, luar biasa Pak, ringan itu. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Bapak sholat 5 waktu ya, niatnya jelek Pak, nggak ditulis tuh. Gitu kasih sayang Allah. Tapi sholat 5 waktu, sholat Mi'raj, ya. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya hanya 1 kejelekan, tidak 50. Tergantung niat dia. Itu pun gak kontan. Kemudian saya turun sampai bertemu dengan Musa alaihissalam. Seraya diceritakannya perkataan Allah tadi. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, katanya. Suruh tetap minta keringanan. Maka Nabi bersabda, ini hak bebas Nabi, tapi mungkin ada hatim ya, penerapan di kolbu Nabi dari Allah juga. Sungguh saya telah kembali kepada Rabbku sampai saya pun malu kepadanya. Nggak mau. Hadis riwayatmu Muslim, banyak yang menjabarkannya di Isra Mi'raj, pasti banyak. Jadi hadis tadi menunjukkan Allah itu meringankan ibadah sholat bagi manusia dengan 5 waktu sholat tersebut, tapi dihitung mengerjakan 50 kali sholat yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Gitu. Isra Mi'raj jelas. Dalam praktek ya ininya, buktinya itu adalah perjalanan yang ditempuh dalam waktu semalam. Mulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju Sidratul Muntaha. Lalu bagaimana kacamata sains memandang peristiwa tersebut? Sains, teknologi. Kan udah mulai banyak ulama menyadarkan. Kita bahas ya. Tidak cocok jika perjalanan Isra Mi'raj dikaitkan dengan sains dan termasuk dosa. Kalau Ustaz. Walaupun terangsang kita untuk menyampaikan, jangan dikaitkan dengan saya. Bisa berdosa nanti kalau salah. Duduk ya. Dari segi sains, ya jangankan sains ya di masa sekarang ya. Di masa akan datang saja belum bisa digambarkan loh. Pasti ya, sampai kiamat nggak bisa digambarkan dalam konsep sains ya. Nah, apalagi jika dikaitkan dengan sains zaman Rasulullah. Makanya di zaman Rasulullah karena nggak terjangkau, iman. Karena tidak terbayangkan kemungkinan jika dikaitkan dengan sains di masa sekarang, kepergian dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa umpama memakan waktu sekitar 2 jam. Kalau apa? Menggunakan pesawat bolak-balik menjadi 4 jam. Ya.
Kalau pakai pesawat, benar itu masih masuk akal. Jika perjalanan tersebut ditempuh dalam 1 malam, namun sains tidak bisa menjawab perjalanan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nggak bisa. Kalau ada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bisa masuk akal. Tapi ke Sidratul Muntaha gimana? Sampai saat ini pun ya, pesawat yang memiliki kecepatan cahaya belum ditemukan kalau dia. Pesawat yang sekarang kan nyebutnya kecepatan cahaya, ya. Belum ditemukan kan? Nah, belum ya. Baru dengan istilah kecepatan cahaya tuh. Kecepatan cahaya itu sebenarnya belum pernah ada wujudnya kalau dianggap. Kan gitu. Tapi ini sering ada dalam cerita novel, fiksi ilmiah, Enterprise, Star Trek. Mabok. Wujudnya mana? Itu baru seperti kecepatan cahaya. Baru namanya seperti. Kan gitu. Iya kan? Namun jika melihat teori kecepatan cahaya dengan kecepatan 3000 km per detik, misal dalam 1 malam perjalanan dengan wahana luar angkasa selama 12 jam bolak-balik, belum apa-apa. Terlebih itu belum keluar dari galaksi Bima Sakti loh. Padahal luas alam semesta terdiri dari banyak galaksi, Masya Allah. Jadi bingung tuh kalau berani menyandarkan saya tuh bingung dia dong tuh. Boten-boten aja ya. Udah deh iman aja, takut aja lah gitu. Itu dia gitu ya. Enggak terjangkau. Perjalanan menuju bintang yang terdekat, Proxima Centauri di luar matahari menghabiskan waktu 4,3 tahun cahaya. Itu dihitung, kalau dihitung benar itu. Waduh, Masya Allah. 4,3 tahun cahaya bro. Cahaya loh ukurannya. Pap. Aduh, ya udah bingung tuh. Ya. Jadi cahaya merambat dari bintang itu ke kita 4,3 tahun cahaya. Jika dibandingkan dengan perjalanan Isra Mi'raj dalam 1 malam, berarti belum seberapa kalau kita berpikir kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Belum seberapa. Tentu Nabi dengan kecepatan yang tidak hanya menggunakan kecepatan cahaya, pasti tidak bahasanya kecepatan cahaya. Di luar itu. Kan gitu. Jauh di atas semua tadi. Setuju? Logikanya kan gitu. Oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan bahkan dalam versi fiksi ilmiahnya nggak boleh. Intinya nggak boleh. Dibayangkan nggak boleh. Jadi ada doim. Itu bukti kapasitas kecerdasan manusia itu terbatas kalau berhadapan dengan ayat Al-Quran. Sekarang dalam konsep keyakinan ya, Nung tanya, bapak-bapak yakin nggak Al-Quran itu benar? Itu aja konsep. Bersyukur nggak bapak-bapak dikasih pengetahuan ini? Karena kita ada konsep mentok yang disebut iman, ngapain dipikirin? Ya, betul kan? Jadi, nih kita tambah dulu lah. Terlebih manusia berada di luar angkasa dengan ketinggian sampai 30.000 kaki saja sudah tidak bernapas, Pak. Nggak bisa. Ya. Walaupun peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat, itu kan mukjizat Rasulullah. Ya. Tapi di sisi tertentu tidak menambah keuntungan untuk Rasulullah dan para sahabatnya.
Isra Mi'raj nggak nama keuntungan, bahkan dihujat. Ya. Nggak ada kan? Waktu didakwahkan itu orang-orang kafir semakin nggak percaya dengan Islam, diketawain, bahkan disebut gila. Kira-kira ada nggak orang menggilakan Isra Mi'raj zaman sekarang? Ada, karena dia tidak memahami konsep mentok yang disebut iman, nggak mau. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sebagai mukjizat tidak menambah keyakinan apapun. Nah sekarang antum semua ahli Isra Mi'raj, maaf ya, menjabarkan Isra Mi'raj itu nggak mentah nukil, dicoba secara akliyah itu banyak sekarang. Sahabat menyebutkan, Al-Ghazali menyebutnya dosa. Jadi kalau mendengar Isra Mi'raj udah masuk ke sains, bapak-bapak, udah tunjuk tangannya, turun antum, gitu berani nggak? Jangan. Ulama tasawuf nggak mau itu, nggak mau. Nggak menambah apapun, malahan kebalikannya, bisa merubah keyakinan dan akidah kita. Akan semakin jauh dari konsep Islam. Maka itu dianggap, kata Quran, antum melihat dalam sudut pandangan orang kafir. Oh, kata Quran begitu. Pedih bener kan? Merenung kita. Banyak kan orang sekarang itu kalau udah masuk ke alam-alam dimensi lain, pandangannya seperti orang kafir banyak. Waduh, tentu berbeda jika melihat kacamata Islam ya. Ajaran Islam kita nukil dari Quran dan hadis yang kompeten jelas. Setelah peristiwa Isra Mi'raj bagi kaum muslimin, untuk kita kecerdasan sudah berbeda, zaman Rasulullah sudah berbeda. Untuk kita gimana? Sebagai apa, Pak? Ujian. Kalau tersandarkan dengan kecerdasan akal kita, jawaban yang paling baik kata gitu. Peristiwa Isra Mi'raj itu untuk kita sebagai ujian. Itu keren. Mau nggak Bapak dianggap itu sebagai ujian? Kan yang jawab kita sendiri. Iya, yang jawab kita sendiri. Mungkin naik iman kita atau tidak? Dan ini terkait sholat. Nah kalau bapak-bapak masih ada kadrat di pikiran, bapak sholatnya nggak bisa terbang, susah, susah, karena terganggu masalah iman. Keimanan orang-orang beriman dan para sahabat diuji. Disitulah juga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Nah, besok kalau yakinnya benar sudah teruji, betul-betul yakin tidak bekerja, hukum sains, akal kita tidak bekerja, tidak memikirkan, ganti namanya. Nur Raffles jadi As-Siddiq. Gitu. Abu Bakar berubah namanya di As-Siddiq. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Namun apakah sebelum peristiwa tersebut Rasulullah sudah mengerjakan sholat? Tolong jawab. Ayo. Kalau ada pertanyaan begitu, Anda nggak dengar ya pertanyaan rukun, sujud, sholat 5 waktu perkara amanah. Udah ada patokannya di fikih. Coba tanya ini. Jawabannya harus benar. Ada sumber yang benar. Harus ada dalil yang benar. Apakah sebelum peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah mengerjakan sholat 5 waktu atau tidak? Nah gini ya. Kalau konsep waktunya sudah ada di kita, dipahami secara hukum wakat, Rasulullah sudah mengerjakan sholat. Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Nah, itu main pendek kan jawabannya kan?
time tunnel tuh gimana? Nanti kan bikin pusing. Ya. Begini. Di Quran ya. Kewajiban sholat 5 waktu kan ditetapkan Allah ketika Rasulullah selesai melaksanakan mi'raj. Semua tahu itu. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Rasulullah tidak melaksanakan sholat sebelum terjadinya peristiwa itu. Itu makanya diterangkan sejarah. 2 rakaat kepada Nabi siapa? Ya, apa ya? Itu belum mi'raj kan? Nah, Allah berfirman, ini tunjukkannya di Al-Alaq 96, surat Al-Alaq itu surat 96 ayatnya 9 dan 10 dibaca Ikhwan. Pendek.